dari seluruh Indonesia, selamat datang di webinar Design Thinking, The Effective Method to Make Innovation Happen. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, webinar pada pagi hari ini diselenggarakan oleh SSCX Internasional dengan mengusung topik yang sangat luar biasa dan menarik nih. Terlebih nanti dibawakan oleh speaker yang gak kalah luar biasa. Pokoknya Bapak dan Ibu harus stay tune sampai akhir. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan SSCX Internasional kepada Bapak dan Ibu nih yang mungkin belum tahu SSCX itu apa ya. SSCX Internasional merupakan perusahaan consulting terbaik di Indonesia dengan pengalaman puluhan tahun yang berfokus pada konsultasi dan juga coaching in continuous improvement yang berguna untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas para klien kami sehingga bisa menghemat puluhan miliar per tahun. Wow, pokoknya menarik sekali ya Bapak Ibu. Oke, pada webinar kali ini akan terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama akan dijelaskan bagaimana cara memahami pentingnya inovasi dan juga konsep dasar design thinking serta tahapannya. Lalu kita akan break 5 menit. Setelah itu akan dilanjutkan sesi sharing dan juga Q&A. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ya Bapak Ibu, dan sudah bisa dimulai sejak pemaparan materi dimulai. Jadi ketika Q&A nanti Bu Hera tinggal membacakan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, langsung aja nih saya memperkenalkan speaker yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hari. Beliau adalah praktisi design thinking dan juga senior trainer dengan pengalaman lebih dari 16 tahun di perbankan, manufaktur, dan berbagai industri lainnya. Wow, beliau juga merupakan Executive Assistant of Director pada salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Oke, langsung saja kita sambut Ibu Herawati. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Rora atas perkenalannya, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar SXCX, khususnya untuk materi Design Thinking, The Effective Method to Make Innovations Happen. Perkenalkan, nama saya Herawati, biasa dipanggil Hera. Senang sekali bisa berada dengan Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari yang cerah ini. Posisi saya di Selatan, Bapak dan Ibu, di BSD mungkin ada yang sama, ini cuacanya cerah, cenderung panas nih ya. Mudah-mudahan ini secerah dan sepanas semangat Bapak dan Ibu sekalian di webinar kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Mbak Rora sampaikan, kita akan melaksanakan sesi materi ya untuk design thinking ini, dan nanti akan ada break kurang lebih sekitar 5 menit, lalu kita akan ada Q&A. Baik, karena ini Design Thinking ini salah satu anggota dari Rumah Inovasi Bapak dan Ibu, maka kita akan mulai dengan melihat inovasi terkini, inovasi terbaru yang sudah diganjar penghargaan oleh majalah Time Magazine USA sebagai the best 100 ya, 100 inovasi terbaik dunia di tahun 2021. Jadi Time Magazine itu rajin banget bikin ngumpulin berbagai macam inovasi dari seluruh penjuru dunia, lalu mereka membuat kompetisi dan menetapkan 100 pemenangnya dari setiap tahun. Jadi pada saat masa pandemi di tahun 2020 pun mereka tetap mendeklar ya ada 100 penemuan terbaik dunia, dan bahkan katanya yang membludak. Begitu pula untuk tahun 2021 kemarin, pesertanya juga banyak dan mereka telah berhasil menyaring dengan beberapa key factor nanti yang akan kita bahas. Ya, sebelumnya saya ingin sharing Bapak dan Ibu tayangan dari Time Magazine, di mana di dalam tayangan tersebut dirangkum ya siapa aja nih pemenang inovasi terbaik dunia tahun kemarin di tahun 2021 yang baru di-announce di bulan Mei 2020. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen untuk saya akan share screen untuk menayangkan video dari Time Magazine 100 penemuan terbaik dunia di tahun 2021.
Bapak Ibu, menarik sekali ya inovasi, dan ada 100 ya. Kalau boleh dibilang yang dikasih highlight di Time Magazine ini inovasi-inovasi terbaik dunia, khususnya untuk penemuan vaksin COVID-19 dan malaria. Jadi ada tambahan tuh, kalau di tahun 2020 kemarin kita mengkhususkan untuk COVID-19 untuk penemuan vaksinnya, sekarang ditambah untuk malaria dengan metode yang sama dengan mRNA ya. Wah, luar biasa. Jadi pandemi tidak menyurutkan inovasi, Bapak dan Ibu, malah katanya makin banyak pesertanya dan mereka sudah mengundang, siapa tahu Bapak dan Ibu mensubmit ke Time Magazine USA. Salah satu ide dari inovasi di perusahaan Bapak dan Ibu, karena mereka sudah membuka untuk aplikasi penemuan terbaik dunia di tahun 2022 yang akan di-announce di tahun 2020. Ya, who knows? Siapa tahu ada perwakilan Indonesia yang akan menjadi pemenang di ajang kompetisinya Time Magazine USA ya. Baik, siap Bapak dan Ibu, kita semangat nih. Sudah ada berapa nih Mbak Rora? Kalau dilihat dari partisipan nulis ini udah ada 170 partisipan ya, wah luar biasa nih. Saya mau ngajak Bapak dan Ibu mengalirkan hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Kalau anak milenial langsung nge-googling ya, boleh nih di-googling hormon endorfin itu manfaatnya luar biasa untuk tubuh manusia. Salah satu tugasnya hormon endorfin adalah memberikan rasa bahagia ke dalam tubuh kita. Dan ternyata menurut Dr. Ibrahim El-Fiqi dalam bukunya Terapi Berpikir Positif, psikolog ternama dari Inggris ini mengatakan bahwa titik stimulus hormon endorfin ada di muka kita nih Bapak Ibu ya, nggak jauh-jauh, nggak usah ke dokter, nggak usah healing yang mahal, nggak usah, ternyata murah banget. Kalau mau bahagia, kata Dr. Ibrahim El-Fiqi, cukup dengan tersenyum, senyumnya seperti karena titik stimulusnya ada di letaknya ada di 1,5 sampai 2 cm di ujung bibir kita, maka kita harus senyum merekah supaya kita bisa dapetin hormon endorfinnya. Boleh Bapak Ibu kita senyum dulu di pagi hari ini? Caranya gimana? Kalau saya sapa Bapak dan Ibu dengan halo, mohon dijawab dengan hai, tangannya digoyang, boleh ditunjukkan ke layarnya seperti ini, lalu senyum merekah untuk menghadirkan hormon endorfin di dalam tubuh kita. Boleh ya? Oke, yuk kita cobain yuk semuanya yuk. Supaya kita bahagia dan semangat lagi ya. Halo. Hai. Bu, lagi di kantor, Bu, malu, Bu, berisik gitu, nggak apa-apa ya. Saya lihat tuh ada, kalau di layar saya nih nggak semuanya muncul, tapi ada beberapa yang kelihatannya ada di workstation-nya, it's okay. Yang penting senyumnya, Pak. Senyumnya karena itu yang kita cari. Endorfinnya ya. Baik, pagi-pagi udah semangat, udah bahagia, ikutin webinarnya SSCX yang luar biasa ya. Oke, Bapak dan Ibu, selama 45 menit kurang lebih kita akan membahas 3 pokok utama ya, yang sebenarnya ini karena memang webinarnya padat dan waktunya juga singkat, tapi jangan khawatir, ini materinya juga materi yang luar biasa ya teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita akan lihat dari sisi pentingnya inovasi, konsep dasar design thinkingnya, dan tahapan design thinkingnya. Kalau ditanya, Bu, kenapa sih datangnya dari inovasi dulu? Ini yang akan menimbulkan motivasi untuk menjalankan design thinking Bapak dan Ibu. Karena kalau boleh dibilang, every company itu pasti punya inovasi sebagai program atau sebagai bagian dari visi misi perusahaannya. Karena kita tahu semuanya yang katanya gitu ya, inovasi itu penting, biasanya ada tagline yang bikin kita merinding, apa itu? Katanya kalau nggak inovasi kita bisa gulung tikar. Kalau nggak ada inovasi, kapal perahu company kita bisa karam. Ada yang bilang begitu, kenapa bisa bilang begitu? Karena contoh-contohnya udah banyak ya. Ada Kodak, ada Nokia, you can mention. Something yang dulu berjaya, sekarang udah nggak ada. Ya, ada brand yang dulu berjaya, sekarang udah nggak ada. Ada produk yang dulu sampai diantri panjang banget, sekarang udah nggak ada. Nah, apa yang terjadi? Mengapa? Ya, mengapa kok bisa yang dulunya jaya terus sekarang udah jadi nggak ada? Yang dulunya wah mungkin ada di piramida tertinggi di industrinya, ternyata sekarang sudah betul-betul tidak ada, bahkan failing untuk bankruptcy ya, jadi mereka bangkrut. Apa sih sebenarnya Bu? Kalau ditanya ya, ini di beberapa kelas saya suka ditanya, kenapa sih Bu? Apa sih kenapa kok bisa mati? Oke lah, tagline-nya innovate or die. Ya, inovasi atau mati. Oke, itu tagline-nya. Tapi pertanyaannya lebih ke kok bisa mati? Kan cara matinya banyak, Bu, gitu ya. So the main reason why we need to innovate ada di sini Bapak dan Ibu.
terletak di sebuah kata yang ditemukan oleh D. Michael Porter di tahun 2013 ya. Kalau Bapak dan Ibu teman-teman marketing pasti tahu ada Porter Five Forces ya. Adalah legenda strategi marketingnya dunia bareng-bareng sama Philip Kotler, kadang suka ketuker. Ya, saya pribadi suka ketuker antara Michael Porter dan Philip Kotler, mirip sih ya. Nah, Bapak Ibu 2013 Michael Porter, D. Michael Porter memperkenalkan kepada dunia tentang sebuah kata, yaitu competitive advantage. Ini yang bikin inovasi jadi sebuah kewajiban. Ini yang bikin inovasi jadi bagian corporate culture. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang mengatakan bahwa we cannot separate our business with innovations. Nggak bisa dipisahin bisnis kita dari inovasi. Jadi udah kayak kalau makan gitu ya, kalau nggak ada karbohidrat kita lemes gitu. Jadi perusahaan itu inovasi itu udah bagian dari 4 sehatnya mereka dan 5 sempurnanya nanti mungkin hal-hal yang lain ya. Susunya nanti hal yang lain. Tapi ini nasinya itu harus dengan inovasi. Kalau ditanya kenapa, maka Michael Porter menjawab kita harus bisa surviving, not just survive tapi thriving, bukan cuma bertahan tapi harus bisa berjaya kalau kita punya ya, kita bisa berjaya kalau kita punya competitive advantage. Dan Bapak dan Ibu, secara naturally tidak ada competitive advantage yang bertahan selamanya. Competitive advantage selalu berubah seiring dengan waktu. Ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun lalu 4G itu udah keren banget, Bapak dan Ibu. Sekarang 4G udah ketinggalan, cepat banget nih berubah jadi 5G. Ya, teknologi informasi, terutama teknologi digitalisasi, ini berkembang dengan sangat pesat, didorong oleh kebutuhan manusia di masa pandemi. Dan ini menyebabkan kita harus meningkatkan pace kita nih Bapak Ibu, meningkatkan kecepatan inovasi kita untuk keeping up the pace of others. Kalau yang lain lari, masa kita jalan? Oleh karena itu, inovasi menjadi hal yang sangat penting, dan pertanyaan yang sering sekali muncul, selain mengatakan mengapa harus berinovasi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? How to innovate? Apakah kita tiba-tiba nunggu wangsit, nunggu ilham gitu ya, mungkin ada namanya ilham di sini, mohon maaf, nunggu kira-kira inspirasi apa gitu, terus randomly si ide inovasi itu muncul, dan ternyata tidak perlu begitu, dan kita sama-sama tahu tidak harus begitu. We can create innovations. Kita bisa membuat inovasi dengan tahapan yang terstruktur, dengan tahapan yang terukur, yang bisa kita lakukan dan bisa kita jadikan sebagai program dari mungkin corporate culture, internalization, atau mungkin bagian dari pengembangan produk kita. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam melaksanakan inovasi adalah design thinking. Nanti sebelum kita bahas design thinking, sedikit ya Bapak Ibu kita refresh kembali ya tentang inovasi ya Bapak dan Ibu. Baik, ini dia yang tadi saya sebutkan, di Michael Porter bilang tentang competitive advantage. Kalau di Indonesia kan jadi keunggulan kompetitif. Kalau ditanya secara definisi itu Porter tuh bilangnya apa sih ini competitive advantage ini? Sejak tahun 2013 Porter bilang kalau kita memiliki kemampuan karakteristik sumber daya yang kita miliki nih di perusahaan kita, dan kita membawa perusahaan kita karena karakteristik dan sumber daya ini memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama, maka kita punya keunggulan kompetitif. Pak, Bu, I would like to underline lebih tinggi. Jadi Porter tuh udah ngasih clue ke kita ya. Kalau kita so-so, kalau kita dia rata-rata air, ini bukan keunggulan kompetitif. Porter bilang harus lebih tinggi dari perusahaan lain pada industri dan pasar yang sama. Sehingga itulah membuat kita memiliki keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Nah, orang terus mikir, wah kalau gitu kita mesti ningkatin nih keunggulan kompetitif. Kalau enggak kita bisa mati, tuh kan katanya innovate or die. Nah, pertanyaan lanjutannya, emang competitive advantage kita ini ada di level mana? Saya itu, produk saya, perusahaan saya, di mana nih competitive advantage levelnya right now saat ini, posisinya, positioning kita ada di mana. Nah, untuk tahu kita ada di mana, Bapak dan Ibu, Muni di tahun 2017 mempostulatkan bahwa
Kalau kita mau mengidentifikasi competitive advantage, mari kita telusuri berasal dari mana competitive advantage ini. Muni mengatakan competitive advantage berasal dari, mari kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu ya, karena ini menarik. Kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan, kemampuan perusahaan, jadi all effort, all resources untuk memanfaatkan kekuatan internalnya untuk merespon peluang dari lingkungan eksternalnya, sembari dia bisa menghindari ancaman dari pihak eksternal dan untuk mengovercome kelemahan yang ada di internal. Pak, Bu, ada kekuatan, kalau dalam bahasa Inggrisnya strength, disebut juga kelemahan, sama-sama internal nih, kalau di dalam bahasa Inggris kan menjadi weakness, lalu ada peluang alias opportunity yang berasal dari lingkungan eksternal, dan ada threat dalam bahasa Inggris untuk ancaman yang juga dari lingkungan eksternal atau dari pihak-pihak eksternal. Pak, Bu, strength, weakness, opportunity, threat. Sounds familiar? Yes, this is the SWOT. SWOT yang sudah sangat sering kita gunakan. Udah nggak aneh lagi. Ya, mungkin di kelas-kelas manajemennya kita, mungkin di kelas-kelas training pada saat Bapak dan Ibu mendapatkan pelatihan perusahaan. Biasanya kalau kita bawa ke dalam ranah-ranah pelatihan untuk strategic thinking, teman-teman pasti ketemu SWOT. Bapak dan Ibu pasti ketemu SWOT. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, SWOT ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengidentifikasi competitive advantage kita ada di mana. Nah, saya baru kemarin bersama teman-teman di salah satu bank BUMN yang terbesar di Indonesia, bersama teman-teman ODP-nya, kita nge-SWOT-in produk tabungannya mereka ya, karena mereka dari bank. SWOT-in terus ditanya, Bu, level kita di mana nih competitive advantage-nya? Saya bilang, oke, kita telaah aja dulu nih dari sisi kekuatan. Ada berapa poin kekuatan yang kita miliki? Lebih banyak nggak daripada kelemahan? Karena ini sama-sama faktor internal produk atau internal dari perusahaan kita, ya, dari layanan kita. Lebih banyak atau enggak? Enggak lebih banyak. Kalau enggak lebih banyak berarti so-so. Kita lihat. Kita lihat sekuat apa poin-poin yang ada di kolom kekuatan ini, apakah bisa overcome kelemahan yang kita tulis di kolom kelemahan. Tidak terlalu cukup kuat. Oke, kalau gitu kita lihat di faktor eksternalnya. Manakah faktor eksternal yang bisa memberikan dampak positif, yang memberikan peluang, ya ada di dalam kolom oposisi, ya di dalam kolom peluang. Cukup banyak tidak peluang bagi produk ini? Cukup banyak, Bu. Mampu tidak kekuatan kita menjawab itu? Mampu kita kekuatan yang dimiliki oleh produk kita mengeskalasi bahwa peluang ini bukan hanya sekedar peluang, tapi dijadikan sebagai kekuatan baru? Ya, bisa nggak? Ya, bisa nggak peluang-peluang ini kita ambil dan kita pindahkan ke kolom kekuatan, bukan hanya di kolom peluang. Jadi harus kita jawab ya si peluang ini. Bisa, oke. Bagaimana dengan ancaman? Cukup banyak, Bu, karena banking is highly competitive industry, ya, highly regulated and competitive industry. Oke, kalau kayak gitu ancamannya banyak. Kira-kira kita bisa jawab nggak dengan kekuatan yang kita miliki? Mungkin bisa, tapi at the middle level, Bu. Oke, kalau gitu what we have to do. Berarti competitive advantage kita oke, cukup bagus, tapi mesti diangkat nih levelnya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, nggak usah jauh-jauh, lihat dulu di kolom kelemahan kita. Mungkin kita bisa berinovasi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Bisa ada upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang muncul di kolom weakness yang sudah kita identifikasi. Atau mungkin kita bisa berinovasi untuk menjawab peluang yang datang dari faktor eksternal yang sudah kita identifikasi di kolom opportunity untuk bisa kita jadikan sebagai bagian dari produk kita. How to? Ya, produknya harus diinovasikan. Sehingga nanti kalau kekuatannya semakin banyak, kita bisa overcome ancaman-ancaman yang sudah kita identifikasikan di kolom tag atau threats. Nah, Bapak dan Ibu, starting point-nya dari sini kita udah punya gambaran kira-kira inovasi kita untuk produk itu kayak apa, blueprint-nya, big picture-nya, ya, the great frame-nya, ya, frame terluarnya, frame terbesarnya. Sudah terbayang, oh oke, kalau kita bisa berinovasi untuk mengatasi kelemahan, kita bisa berinovasi untuk menjawab peluang.
Nanti di kolom strength-nya bakal jadi lebih banyak kalau inovasi itu bisa dieksekusi dan diwujudkan. Karena nanti kita punya fitur-fitur baru, kita punya pengembangan-pengembangan layanan baru untuk produk-produk kita. Nah, Bapak dan Ibu, this is the SWOT analysis yang sudah kita sama-sama tahu dan ini bisa kita jadikan sebagai underlying inovasi kita untuk ke depannya. Setelah itu, tentu saja ya Bapak dan Ibu, ada hal yang harus kita waspadai ya Bapak dan Ibu. Udah, wah semangat inovasinya udah nyala nih, wah semangatnya udah membara, SWOT analisisnya udah dibuat, udah tahu kira-kira big picture-nya kayak apa ya, blueprint-nya seperti apa nih, bigger frame-nya kayak apa udah tahu. Ada satu hal Bapak dan Ibu yang harus kita waspadai. Ada 5 mitos inovasi yang harus kita waspadai karena ini bisa menyurutkan semangat, bahkan mungkin menghentikan upaya-upaya keinginan inovasi kita karena belum apa-apa mindset kita udah penuh sama mitos. Belum apa-apa udah hesitate, aduh maju mundur, udahlah nggak usah lah, udahlah ini kan kita mah kayak gini, udahlah kita kan kayak gini, udahlah gitu ya, belum apa-apa, belum dicoba, udah mundur duluan. Kayak apa nih 5 mitos yang harus kita waspadai Bapak dan Ibu? Yang pertama, sebuah mindset yang sebetulnya mungkin ya ekses dari banyaknya inovasi yang berarah di bidang digitalisasi. Tetapi bukan berarti kalau yang namanya inovasi itu selalu tentang digitalisasi. Kenapa saya bilang ini berbahaya? Karena nggak semua needs kita itu bisa dijawab dengan digitalisasi. Seperti halnya yang tadi tayangan 100 penemuan terbaik dunia 2021, nggak semuanya digitalisasi kok Bapak dan Ibu. Ada hal-hal yang sangat sederhana, nanti saya akan cuplik satu ya Bapak Ibu. Hal yang sangat sederhana yang ternyata diganjar sebagai pemenang, yang sampai kepikiran kayak gitu, and there's nothing to do with digitalization. Artinya apa? Jangan terjebak di situ. Tujuan berinovasi adalah meningkatkan competitive advantage kita. Ini fundamentalnya. Tujuan dari inovasi itu untuk meningkatkan competitive advantage kita. Kalau ternyata bisa ditingkatkan dengan mengimplementasikan teknologi digital, bagus. Tapi bukan berarti kita harus pakai teknologi digital atau kita harus pakai digitalisasi kalau kita mau berinovasi. Ya, baik. Berikutnya nih Bapak dan Ibu yang berada di manajemen pasti akan melihat, menganalisa seberapa banyak profit and cost analisisnya nyala gitu ya. Ini gimana cost-nya, ini gimana profitnya ya, ditimbang-timbang begitu Bapak Ibu, dan harus profitnya lebih tinggi dibanding cost-nya. Karena kan kita pasti perusahaan yang profit oriented. Nah, Pak Bu, mitos yang kedua ini bisa bikin orang hesitate buat inovasi karena mikirnya gini, ini banyak amat inovasinya, butuh berapa duit lagi? Ini banyak amat inovasinya, butuh berapa tenaga lagi? Ya ampun, nanti berapa lama lagi? Padahal Bapak dan Ibu, kita bisa berinovasi dengan sources yang sama, dengan resources yang sama, begitu ya, dengan waktu, dengan biaya, dengan sumber daya manusia yang tidak bertambah untuk beberapa inovasi. Nah, Bapak dan Ibu, lebih banyak sumber daya, lebih banyak inovasi, ini merupakan mitos jebakan bagi para manajemen dalam menetapkan keputusan kita akan berinovasi atau tidak. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sampai kita terjebak padahal sebenarnya bisa kok kita menggunakan resources yang sudah available, yang sudah ada tanpa harus menambah. Ya. Berikutnya nih Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan motivasi tim kan kita pasti bilangnya, oke, we can do it, kita datang, kita datang, kita menang ya, vini vidi vici gitu ya. Oke, kita bisa, ini pasti berhasil inovasinya. Nah, kalau mindset tim kita, bahkan mungkin diri kita sendiri nih Bapak dan Ibu, bahwa khasnya inovasi yang luar biasa yang dinilai sukses, maka nanti bisa jadi semangat yang tadi sudah meningkat jadi turun bahkan surut karena mikirnya gini, aduh ini mah nggak luar biasa Pak. Ini mah nggak kayak Gojek yang tiba-tiba wah luar biasa ya gegap gempitanya pada saat di-announce, pada saat sampai CEO-nya jadi menteri dan seterusnya. Ini mah nggak kayak Mas Menteri nih, kita mah idenya cuma ya ini mah ide kaleng-kaleng, belum apa-apa udah bilangnya ide kaleng-kaleng. Akhirnya nanti jadi underestimate ourselves. Bapak dan Ibu, there's nothing to do with gegap gempita tadi. Nggak ada. Yang penting kalau competitive advantage-nya bisa di-leverage, kalau competitive advantage-nya bisa ditingkatkan, maka itu adalah inovasi yang sukses.
Jadi ini adalah jebakan mitos inovasi yang perlu kita waspadai. Ya, karena biasanya Bapak dan Ibu, inovasi yang terus-menerus kontinu dilakukan jauh lebih baik daripada yang sesekali dan berharap hasilnya yang gegap gempita tadi. Lebih baik kita berinovasi secara kontinu, yang hasilnya sedikit mungkin, tapi bisa meningkatkan competitive advantage kita secara sustain. Terus naik, terus naik, terus naik. Nanti seiring waktu kita bisa menjadi market player, ya, top market player-nya produk yang ada di industri kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, 2 mitos berikutnya tentang inovasi. Ini untuk mencegah supaya tidak ada istilah yang bisa inovasi cuma si A, B, C. Ini mau bikin apa nih? Bikin inovasi, udah mana panggil si A, panggil si B, panggil si C. Dia emang jagoannya nih. Kenapa? Punya bakat. Waduh, belum apa-apa udah punya bakat katanya. Oh, ini mah udah udah dari brojolnya nih, punya kemampuan nih. Oh, gitu ya. Oh, ini in the blood katanya. There's nothing to do with that. Mitos yang keempat, kita tidak bisa mengajarkan orang untuk menjadi orang yang inovatif. This is dangerous mitos ya Bapak Ibu, bahaya nih. Kenapa? Karena nanti kita tidak mencoba untuk menjadikan semua tim kita, semua tim member kita menjadi orang yang inovatif. Kenapa? Karena belum apa-apa kita udah nilai, kamu mah nggak punya bakat, kamu bisa, yang ini enggak. Padahal menjadi orang yang inovatif itu sangat bisa di-drill dan sangat bisa diajarkan karena ada metode yang terstruktur, yang stepping-steppingnya jelas, yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang tadi saya bilang, masa kita mau nunggu wangsit, mau nunggu ilham, begitu ya, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Karena inovasi bisa kita lakukan secara terstruktur. Oleh karena itu, mitos yang terakhir, bahwa inovasi itu random dan tidak bisa diprediksi, bisa kita patah. Ya, oke, siap. Nah, Bapak Ibu, yang tadi saya cuplik saya sampaikan. Oke, Mbak Rora, mohon maaf, ada salah satu peserta yang raise hand. Apakah kita selesaikan dulu materinya atau kita bisa atau bagaimana nih? Kita selesaikan materinya dulu ya, Bu. Oke. Boleh ditahan raise hand-nya Bapak Ibu ya. Oke, kita ini deh, kita akselerasi ya. Siap. Bapak dan Ibu dipilihnya pakai apa nih Time Magazine-nya ya? Ada originality, creativity, efficacy, dan ambition. Lalu ada impact. Ya pastilah. Pasti dilihat impact-nya. Jadi yang disorot nih oleh Time Magazine, lagi-lagi vaksin nomor 1 seperti tahun 2020, tapi ada tambahan malaria. Ada emotional support robot for hospitalized children. Oh, so sweet ya. Dan ada environmentally friendly buat kita, jeans kita nih buat diwarnain ternyata bisa environmentally friendly ya. Dan yang terakhir nih Bapak dan Ibu, ini yang ingin saya raise up ya untuk mematahkan mitos yang pertama bahwa katanya inovasi itu selalu tentang digitalisasi. Kepikiran nih bikin pasta dengan bentuk yang berbeda. Kayak apa tuh bentuknya dan kenapa harus dibikin kayak gitu, tujuannya apa? Ini dia. Sfoglini Cascatelli. Waduh, saya bukan orang Italia aja, agak susah juga nih ya melafazkannya. Di-create oleh Dan Pashman, Bapak dan Ibu. 3 tahun dia bikin kayak beginian ya. Dicoba lagi, di-trial lagi ya, dia ada prototipenya segala macam. Tujuannya mau Dan Pashman ini mau bikin pasta yang kayak apa? Katanya dia mau bikin pasta yang kalau kita makan sausnya tuh banyak karena nempel di pastanya. Terus nanti pada saat kita ngegarpu gitu ya, itu easily fork. Kepikiran, Pak Bu, dia sampai bikin lekukannya seperti apa dan tujuannya apa. Ya, ini sampai niat banget bikin pasta dengan bentuk baru. Mungkin kalau untuk di Indonesia pasta itu secondary food gitu ya Bapak Ibu ya, cemilan lah gitu ya. Mau nyemil apa? Mau nyemil spaghetti. Waduh, itu mah bukan cemilannya, berat ya. Kalau belum makan nasi, belum makan Bu Hera. Jadi habis spaghetti kita makan nasi lagi tuh. Nasi apa? Nasi Padang. Wah, luar biasa ya. Benar-benar mahtah kalau kata orang Belanda. Pak Bu, tapi kalau di luar sana pasta itu makanan pokoknya mereka. Jadi ini benar-benar diganjar itu karena ya dia jadi juara karena niat banget 3 tahun bikin kayak gini dan memang benar karena ada lekukan di dalam pastanya nih Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya setting dulu untuk
laser pointernya. Ini jadi si sausnya itu pada nempel-nempel di sini. Bapak Ibu pernah ngalamin lagi makan spaghetti, terus kok nggak kerasa ya bolognese-nya, tapi cuma kerasa pasta gandumnya doang. Nah, penemuan Dan Pashman ini nggak bakal bikin kita kayak gitu. Jadi every single bite-nya itu Bapak Ibu kita akan merasakan sausnya. Entah itu saus carbonaranya, saus bolognese-nya itu akan dirasakan karena dia melekuk, jadi sausnya akan nempel di situ. Kepikiran. Ya, cuma satu tuh pas saya lagi baca Time Magazine, pas lihat Cascatelli ini, saya geleng-geleng kepala. 3 tahun bikin kayaknya ya teman-teman ya Bapak Ibu ya, dia bikin berapa tuh sudut lekukannya, mungkin dia pakai persamaan sinus, kosinus dan kotangen tuh kayaknya ya, untuk tahu kira-kira sudut terbaik supaya si bolognese-nya nempel gitu. Supaya nanti daging-dagingnya nggak keluar, ada di dalam pasta. Kayaknya lapar nih kita jadinya ya. Bayanginnya aja kayaknya Cascatelli ini bisa bikin kita lebih menikmati pasta kita. Dan Bapak dan Ibu kepikiran, dan sekarang sudah dijual, sudah dikomersialisasikan. Ya, udah mah diganjar jadi 100 pemenang 100 penemuan terbaik dunia. Udah gitu dia bisa menemukan sesuatu yang nggak kepikiran sama orang lain. Siapa yang mikirin bentuk pasta? Ternyata dia mikirin. Siapa lagi kalau bukan Dan Pashman, ya. Nah, Bapak Ibu, saya hanya akan membawakan satu saja. Kalau Bapak dan Ibu penasaran, monggo ya silakan dipantengin aja, di googling aja Time Magazine-nya ya, pasti banyak banget dan inspiratif sekali ya. Lenovo bikin, Nike juga bikin, semua brand-brand besar berlomba-lomba untuk mensubmit proposal ke Time Magazine agar mereka bisa menjadi juara. Siapa tahu ada perwakilan dari Indonesia. Amin. Oke, siap. Ini modul yang kedua Bapak dan Ibu, Introduction of Design Thinking. Jadi kalau ditanya, Bu, jadi design thinking itu apa? Metode untuk berinovasi. Sebetulnya sesimpel itu. Apa bedanya design thinking sama metode-metode yang sudah ada? Design thinking ini Bapak dan Ibu punya 5 karakteristik yang menjadikan design thinking unik, ya, menjadikan design thinking menawarkan sesuatu yang berbeda kepada kita yang ingin melakukan inovasi. Ya, yang pertama karakteristiknya adalah cope with complex and unknown problem. Kalau kita tahu ada masalah nih yang harus kita inovasikan solusinya, nih harus tahu nih kita nih solusinya nih apa, terus kita bingung starting point-nya dari mana dan how to-nya boleh digunakan design thinking ini. Bapak dan Ibu, di gambar Bapak dan Ibu ada portable incubator dengan adik bayi lucu yang ada di dalamnya. Ini adalah anak-anak yang lahir dengan kondisi prematur yang membutuhkan kehangatan. Singkat cerita, Bapak dan Ibu di sebuah daerah di salah satu negara yang mungkin ada keterbelakangan dari infrastruktur, Bapak Ibu, daerah itu tidak punya listrik, jauh dari fasilitas kesehatan, mau ke rumah sakit juga jauh, tingkat kematian bayi-bayi prematurnya sangat tinggi. Lalu ada sekelompok mahasiswanya Stanford dari Palo Alto yang ingin berkontribusi berkontribusi komunal gitu ya, komunitas contributions-nya mereka, Bapak dan Ibu, mereka membawa project ini menjadi salah satu project design thinking-nya mereka. Nah, akhirnya mereka datang ke sana karena salah satu karakteristik design thinking adalah hands-on approach. Mereka mendatangi lokasi di mana bayi-bayi prematur itu banyak yang meninggal dunia. Mereka gather informasi di sana, mereka tanya ibu-ibu dan ayah-ayah yang berduka. Mereka tanya mungkin pemdanya di sana, kepala RT-nya, RW-nya, kepala desanya, ditanya di sana seperti apa, dan mereka lihat situasinya di sana seperti apa. Bukan tidak ada listrik, bukan jauh dari rumah sakit yang mereka nilai sebagai root cause dari banyaknya bayi-bayi prematur meninggal dunia. Mereka come out with one big reason. Jadi satu root cause yang sangat mendasar yang membuat bayi-bayi ini meninggal, yaitu hipotermia. Jadi desa ini letaknya di kaki gunung yang dingin, tidak ada listrik, hanya mengandalkan api sebagai sumber energinya mereka. Untuk ke rumah sakit sangat jauh, sehingga ayah dan ibu yang memiliki anak prematur memasrahkan nasib anaknya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi katanya, ini kalau anak hidup ya hidup, kalau ya harus meninggal ya meninggal. Sampai sepasrah itu karena they don't know what to do. Karena root cause-nya sudah diketahui hipotermia, Bapak Ibu, timnya Palo Alto ini, tim dari Stanford ini memfokuskan bagaimana caranya agar bayi ini tetap hangat meskipun tanpa listrik, karena kan nggak ada ya fasilitas. Jadi Pak, Bu, ini ada portable incubator diisi dengan fluida panas. Nggak usah cari yang susah, Bapak Ibu, diisi air hangat.
seperti kalau kita kompres pakai kompresan karet diisi air panas ya Bapak Ibu ya, mungkin kita lagi sakit perut gitu ya, ditaruhin. Nah, prinsipnya sama. Bedanya kulit bayi yang prematur ini sangat delicate, sangat gentle, ya, sangat sensitif. Nggak bisa kerasanya kepanasan, jadi dia nggak boleh ngerasa kepanasan. Akhirnya si tim ini mendesain, meng-create bahannya nih Bapak Ibu, supaya bahannya ini nyaman di kulit bayi kalau dimasukin air mendidih. Ya, gimana mau tahu suhu airnya berapa yang masuk? Pokoknya kalau air dipanasin, muncul uap kan udah pasti dia dalam fase mendidih ya Bapak Ibu. Jadi mereka create bahan agar bayi itu tetap nyaman dihangatkan oleh air panas. Nah, ini telah dikomersialisasikan ya Bapak dan Ibu portable incubator ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat, tadinya nggak tahu ini kenapa, oh gara-gara nggak ada listrik kali, oh gara-gara jauh dari rumah sakit kali gitu ya. Ternyata bukan, bayi-bayi ini karena kedinginan, meninggalnya itu karena kedinginan. Jadi bisa cope with complex and unknown problem. Kemarin saya diskusi sama teman-teman di ODP salah satu bank BUMN, saya tanya, kalau misalnya salah identifikasi root cause, terus bilangnya ini gara-gara jauh dari rumah sakit, kira-kira solusinya apa? Mau bangunin rumah sakit apa? Gimana cara mau bangun rumah sakitnya? Gimana cara nyolokin inkubator ya kalau di situ aja nggak ada listrik? Mesti ke kota terdekat gitu yang listriknya, terus apa kotanya digeser? Sangat uncontrollable. Katakanlah kalau diidentifikasi oleh si timnya Stanford ini, oh ini gara-gara nggak ada listrik. Terus apa? Stanford mau ngebangunin ini mikro yang dari air gitu, pembangkit mikro water atau mau apa? Atau mau bikin petisi gitu ke pemerintah setempat supaya menghadirkan listrik di daerah tersebut, saya bilang begitu. Berapa lama itu listriknya baru kebangun dan berapa banyak potential death yang akan dihadapi oleh orang tua di sana. Nah, Bapak dan Ibu, jadi penetapan root cause untuk betul-betul memahami permasalahan yang muncul ini menjadi kritikal dan mereka ternyata berhasil menemukan betul-betul alasan yang betul-betul kena dari penyebab bagaimana bayi-bayi ini meninggal dunia. Nah, jadi sangat terbantu ya dengan design thinking ini kita bisa menjadi fokus karena salah satu karakteristik dari design thinking yaitu human centric. Sepanjang Bapak dan Ibu output dari proses bisnisnya dinikmati oleh manusia, sepanjang Bapak dan Ibu customer-nya melibatkan manusia, design thinking bisa digunakan karena dia human centric. Dan kita lihat Bapak Ibu karakteristik dari design thinking ini mengembangkan banyak ide. Karena di tahap yang ketiga ada tahap ideate, di mana di situ kita didorong untuk melahirkan ide-ide baru, ide-ide original, ide-ide yang tidak biasa, ide-ide breakthrough ya di dalam proses pelaksanaan design thinking. Hands-on approach tadi sudah saya berikan contohnya dan yang ini paling penting banget nih Bapak Ibu ya, kalau customer-nya nggak jadi sentral terus atas kepentingan siapakah kita akan melakukan inovasi. Pasti harus customer focus. Ya. Oke. Ini beberapa perusahaan yang sudah menggunakan design thinking dalam pengembangan produk ataupun layanannya Bapak dan Ibu. Saya akan add glance saja. Ini ada Bank of America pada saat mereka create produk, mereka menggunakan design thinking. Lalu ada Toyota, ya mereka redesign customer contact center-nya menggunakan design thinking sehingga mereka bisa increasing their revenue. Ya 7,97% increase year over year ya di tahun 2019 dan ini merupakan sebuah achievement. Dan berikutnya ada Microsoft yang tadinya mungkin teknologi centric begitu ya karena dia pakai design thinking terus dia bilang oke, kalau gini sih kita harus ganti jadi user centric. Akhirnya mereka mengubah strategi pengembangan produknya menjadi user centric. Dan ini Bapak dan Ibu yang akan saya sorot. Kenapa disorot? Karena mencengangkan. Pak, Bu, mari kita baca poin yang pertama. The fourth most profitable company in the world. Sebagai sesama orang Asia, kita harus bangga ada perwakilan perusahaan Asia yang masuk di most profitable economy in the world dan itu adalah Samsung. Bapak dan Ibu yang segenerasi dengan saya generasi yang nonton Dian Sastro sama Nicholas Saputra yang di awal, yang nomor 1 ya, bukan yang remake-nya bukan. Generasi yang terkesima gitu ya dengan ada apa dengan cinta. Wah, baru lihat nih
film Indonesia bisa kayak gini, bikin film Indonesia bisa sebagus ini, terus akhirnya mengidolakan Dian Sastro dan ngecengin Nicholas Saputra. Wah, begitu lihat Nicholas Saputra tuh, gitu ya, sampai teriak-teriak. Pak, Bu, Dian Sastro adalah brand ambassador Samsung di saat itu. Apa yang diiklankan oleh Dian Sastro saat itu? Ada yang ingat? Karena kita terbatas waktunya Bapak Ibu, yang diiklankan Dian Sastro saat itu adalah home appliance. Apa aja tuh? Mesin cucinya Samsung, kulkasnya Samsung, AC ya, AC-nya Samsung, TV-nya Samsung. Ada nggak di situ handphone? Nggak ada. Ya, pada saat itu Nokia tuh, kita lagi pada pegang Nokia, Ericsson, Motorola, Samsung nggak pernah. Dan kita mikirnya Samsung itu mah produksi mesin cuci, itu mah bikin kulkas, oh itu kan bikin TV, ngapain bikin HP? Nggak ada kepikiran Samsung bakal masuk ke dunia elektronika ya Bapak dan Ibu, dan ternyata mereka bisa dengan bantuan tim Brown dari Ideos, mereka menghasilkan lebih dari 50 proyek sejak tahun 1990-an yang range dari produknya itu luar biasa, range spektrumnya sangat luas. Hasilnya apa? Kalau kita lihat ini angka 109,3 juta US dollar. Ya, cuma 109,3 juta US dollar, Bu Hera, per day. Ini yang mereka hasilkan. Ya, cuma 1.265 dolar, Bu Hera, sekelas Samsung per second. Ya, ini per day Bapak Ibu, dan ini per second. Per detik ini yang mereka buat. This is their revenue. Itulah mengapa mereka menjadi the fourth most profitable company in the world. Gak bakal begini kalau tetap ngutek aja di TV, ngutek aja di mesin cuci, kalau ngutek aja di kulkas. Gak bakal bisa jadi kayak begini kalau dia nggak masuk ke laptop, dia nggak masuk ke mobile phone, dia nggak masuk ke mobile platform strategi yang dia punya, ada Samsung Pay, ada segala macam. Ada Big C sekarang, wah macam-macam. Nggak bakal bisa kayak begini pendapatannya kalau dia tidak membuka kemungkinan inovasi di produk yang jauh berbeda. Bapak dan Ibu, Samsung berasal dari Korea Selatan yang dijajah lama oleh Jepang. Pada saat Samsung berhasil mengakuisisi Sony Electric, Bapak Ibu, Sony yang pada saat zaman saya sekolah dulu, Bapak Ibu kalau punya Walkman Sony itu udah kayak kayak remaja paling gaya sedunia gitu ya. Walkman-nya Sony dipakai. Zaman Walkman ya, berarti ketahuan ini saya generasi yang mana. Pak, Bu, Sony itu sudah menjadi nama brand yang kalau udah boleh dibilang nih, beli apa ya? Beli Sony aja tuh bagus tuh. Oh, Jepang punya. Oh, pasti bilangnya begitu ya. Oh, jangan produk yang ini, Sony aja, Jepang punya. Ternyata sekarang Sony memang masih ada mungkin Bapak Ibu, tapi kepemilikannya sudah diambil alih oleh Samsung. Pada saat Samsung mengambil alih Sony, Bapak dan Ibu, muncullah sebuah gairah nasionalisme di dalam masyarakat Korea Selatan dan muncul juga kesedihan nasionalisme di masyarakat Jepang karena ternyata yang dijajah oleh Jepang berhasil menjajah dalam tanda petik industri yang sangat dibanggakan oleh negara Jepang, yaitu Sony. Jadi sekarang Sony yang punya Samsung. Keren ya. Gimana tuh bisa kayak gitu? Mereka harus berterima kasih kepada tim Brown dari IDEO yang sudah membersamai inovasi mereka sejak tahun 1990-an nih Bapak dan Ibu. Dan saya yakin tim Brown juga berkembang pesat ya di konsultan IDEO-nya karena mereka membersamai Samsung. Jadi mutual ya, win-win solutions. Nah, Pak Bu, itu tadi contoh-contoh perusahaan besar yang memanfaatkan design thinking sebagai cara mereka berinovasi. Lalu ada 5 tahapannya nih Bapak dan Ibu. Kalau ditanya, jadi gimana Bu? How to-nya apa? Ini dia, 5 prosesnya. Yang tadi saya ceritakan gimana timnya Stanford datang ke sebuah desa, terus tanya ke ibu-ibu dan ayah yang berduka, lalu tanya ke pemdanya, tanya ke mungkin ke bidannya di situ, tanya ke dukunnya di situ, tanya kenapa kok bisa meninggal bayi-bayi ini. Ini merupakan tahap yang pertama, yaitu tahap empathize. Understanding the problem, observing, engaging, empathizing, immersing. Set aside assumptions. Nggak boleh ada asumsi. Kalau asumsinya, oh ini gara-gara listrik nih, oh nggak bakal ketemu tuh produk baru portable incubator. Ya,
Collecting data di sini adalah tahap yang pertama, tahap yang paling krusial. Karena kalau kita setting di empathize-nya, nemu understanding the problem-nya salah nih Bapak Ibu, nanti ke tahap berikutnya akan jadi ya mungkin nggak terlalu sia-sia, tapi nggak yang straight to the point-nya gitu Bapak Ibu ya, nggak yang langsung mengarah kepada akar permasalahan. Setelah kita dapatkan ini semua, kita definisikan, menganalize, menginterpret, ya, dianalisa, diterjemahkan, dan direncanakan problem statement-nya apa yang akan kita atasi, yang akan kita carikan solusinya dengan inovasi-inovasi produk dan layanan yang kita miliki. Nah, lalu di tahap yang ketiga, disinilah munculnya banyak ide-ide kreatif, ide-ide breakthrough, ide-ide original, karena di sini kita akan memfokuskan untuk mendapatkan ide-ide tersebut, dan nanti kita akan evaluasi di tahap ide, akan ada divergent thinking dan ada convergent thinking. Di masing-masing fase berpikir tadi, di thinking tadi, divergent dan convergent, kita akan dibantu oleh tools-tools yang sudah dan mungkin sudah kita ketahui, ya. Nanti kita akan manfaatkan di situ, yaitu apa? Brainstorming, atau mungkin kita menggunakan Scamper, ini bisa kita lakukan, ya. Setelah itu Bapak Ibu, idenya udah ada, terus gimana? Kalau ide ini tidak diwujudkan, Bapak dan Ibu, maka inovasi belum terjadi. Ide ini harus diwujudkan. Itulah bedanya design thinking dengan hanya sampai sebatas ide. Mungkin ada metode-metode lain, tapi hanya sampai sebatas ide. Di design thinking tidak boleh berhenti sampai sebatas ide. Harus diwujudkan. Oleh karena itu, tahap yang keempat adalah tahap prototype. Di sini, kita coba ini wujudkan ide tersebut dengan misi fail early, reduce risk. Jadi kalaupun kita harus ada kegagalan dalam develop produk atau layanan baru ini, kalaupun kita ada mengalami ya ketidakberuntungan lah katakan begitu, ya nggak apa-apa karena kita masih tahap prototyping. Sempurnakan di situ, kita prosesnya iteratif, boleh kembali lagi ke tahap ideate, dan akhirnya kalau nanti produk prototipe-nya sudah benar-benar bisa kita yakini dapat kita jadikan sebagai produk baru atau layanan baru, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap go no go. Kenapa di tahap ketiga ini go no go? Karena kita akan diminta untuk memberikan analisa dari sisi bisnisnya, dari sisi keinginan customer kita untuk mendapatkan produk tersebut, dan dari sisi kesiapan internal kita, yaitu teknologinya dan sumber dayanya. Nah, di tahap tes ini Bapak dan Ibu, kalau semuanya ternyata smooth, ini yang kita inginkan, top management kita bilang go, maka kita akan meng-create sebuah layanan baru dan produk baru. Begitu ya. Oke, siap. Nah, Pak, Bu, kenapa design thinking banyak yang pakai? Karena ternyata dia fleksibel, kita boleh balik lagi ke tahap sebelumnya, boleh bersifat iteratif, namun tentu saja dengan konsekuensi waktu. Semakin sering kita balik lagi dari tahap prototype ke ideate, waktu yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan tahapan design thinking menjadi lebih lama. Tapi whatsoever ya Bapak Ibu diperbolehkan. Karena ada beberapa metode mungkin yang tidak memperbolehkan. Jadi kalau udah habis ini langsung ke sana aja, jangan balik lagi. Kalau di design thinking boleh. Makanya ini orang banyak lihat, oh design thinking ternyata fleksibel ya. Itulah mengapa banyak peminatnya. Ya, design thinking sudah masuk di kurikulum ya Bapak dan Ibu di Magister Manajemen di beberapa universitas ternama, baik itu PTN atau PTS yang ada di Indonesia. Yang saya tahu UI, karena salah satu peserta saya ternyata dia lagi ngambil MM di UI, bilang, Bu Hera, saya dapat nih berapa SKS ya, dia bilang 2 atau 3 SKS. Ini kita bikin proyeknya aja 2 minggu nih, Bu Hera kelasnya 2 hari gitu ya. Nah, saya bilang Pak beda dong, beda kedalamannya kalau Bapak bikin proyek 2 minggu di kampus dengan di training yang hanya 2 hari pasti tentu saja berbeda gitu ya. Nah, ada BINUS kalau tidak salah ya, BINUS, Trisakti. Jadi ada beberapa sektor pendidikan yang memanfaatkan design thinking ini sebagai salah satu kurikulumnya. Dan inilah bukti bahwa design thinking bisa dimanfaatkan oleh segala jenis industri. Karena kalau udah masuk kampus, Bapak Ibu, dengan mahasiswa yang latar belakangnya sangat beragam, tentu harus implementatif ya apa yang diajarkan di kampus tersebut. That's why saya bisa meyakini ya, jadi makin yakin nih design thinking bisa dipakai di mana aja. Manufaktur oke. Financial institutions oke. Let's say misalnya insurance boleh gitu ya. Banking boleh dan semuanya. Yang penting apa? Satu, punya produk Pak, Bu. Kita punya produk, kita punya customer, dan kita ingin meningkatkan competitive advantage dari produk kita agar customer makin loyal dengan kita, akhirnya revenue kita tumbuh, profit kita naik, dan kita growth. Begitu. Ya, oke. Siap. Baik,
Bapak dan Ibu, ini at glance saja, Mbak Rora. Ini mohon maaf nih, kadang biasanya kalau yang bicara tuh suka lupa waktu. Boleh ya, aku diingetin ya Mbak Rora ya. Kalau misalnya, Bu, tinggal 10 menit lagi ya, karena memang waktu kita rigid ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Baik, ada tahap empathize nih Bapak dan Ibu yang saya tadi sampaikan, dan di tahap empathize itu yang tadi juga udah dikupas sedikit ya Pak, Bu. Kita ini collecting data, ya, collecting data and insight. Informasi di tahap empathize itu kita kumpulin banyak-banyak. Gimana caranya? Nah, kemarin waktu kelas-kelas pandemi, saya membersamai sebuah bank multinasional, bertanya juga, Bu, kita mau empathize tapi kita lagi pandemi, nggak bisa FGD, nggak bisa tatap muka. Oke, kalau gitu kita bikin survei. Jadi selalu ada jalan. Gimana caranya? Informasi tetap kita gather, tetap kita kumpulkan, meskipun kita dalam kondisi PPKM pada saat itu. Jadi bisa wawancara, Bapak dan Ibu, bisa FGD, kuesioner, studi analisa, boleh eksperimen, bahkan boleh mungkin bikin prank, tapi ngepranknya elegan banget gitu ya, jadi nggak kayak ngeprank hanya buat konten. Bikin sosial eksperimen boleh, jadi dapat data di situ, bahkan hanya sekedar mengobservasi pun boleh. Dan ini adalah cara-cara mengumpulkan informasi. Pentingnya Bapak Ibu untuk bisa tahu benar-benar apa yang dirasakan oleh customer kita, benar-benar apa yang dirasakan oleh end user kita perlu hands-on, terjun langsung ke mereka. Ngobrol sama mereka, maunya apa sih gitu ya. Kalau ada produk sejenis itu kira-kira needs-nya mereka apa. Mungkin ada perubahan ya. Ada shifted needs ya, yang dulu mungkin kayaknya kita nggak punya kebutuhan itu, tapi sekarang mereka punya. Kenapa? Karena didorong oleh perkembangan yang saat ini terjadi ya. Mungkin ada krisis pangan, krisis energi, bahkan mungkin dari sisi pandemi. Ini yang perlu kita lihat dan perlu kita analisa. Setelah kita kumpulkan Bapak dan Ibu di tahap divine, kita coba mendefinisikan problem statement-nya seperti apa, yang human center tadi ya, yang betul-betul customer focus. Jadi kita ngelihatnya si problem statement ini bukan ujung-ujungnya revenue kita, Bu, jangan ke situ dulu. Biasanya kalau bikin problem statement tuh untuk meningkatkan keuntungan, jangan. Kita mau demi customer kita, jadi kita mau lihat customer-nya. Sering sekali bikin problem statement di sini tuh terjebak dari sisi sudut pandang kepentingan perusahaan. Nah, biasanya saya suka lurus-lurusin dikit tuh kalau teman-teman pada saat workshop bikin problem statement-nya kok kayaknya masih perusahaan ini masih apa? Kacamatanya masih kacamata perusahaan, karena ngomongnya profit. Jangan. Di sini kita diarahkan oleh design thinking, yuk kita lihat sisi dari customer kita. Makanya disebutnya human centered problem statement. Jadi apa nih? Customer-nya tuh pengennya apa, itu yang kita fokuskan tuh di situ. Profitnya, revenue-nya itu nanti di tahap tes kita akan lihat gimana dampaknya. Ya, jadi beda banget ya Bapak Ibu. Di problem statement ini bukan KPI, bukan key performance indikatornya ya Bapak dan Ibu, bukan target Bapak dan Ibu. Di problem statement ini kita benar-benar mau menyasar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh customer kita. Oleh karena itu, boleh nih menggunakan SMART Principle supaya kita bisa lebih mudah pada saat kita menyusun problem statement-nya. Ya, oke. Nah, di tahap ideate, Bapak Ibu, yang saya tadi sampaikan, kita akan mencoba mencarikan solusi ya yang nanti menjadi titik inovasi kita nih. Oh, kira-kira kita bisa berinovasi dengan solusi apa nih untuk permasalahan yang sudah didefinisikan di tahap divine. Kan problem statement-nya udah ada. Dijawab pakai apa nih? Dijawab pakai ide-ide kreatif di tahap yang ketiga, yaitu tahap ide. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya di workshop-workshopnya SSCX untuk design thinking, saya suka nyempilin ini. Kenapa saya nyempilin ini? Karena pengalaman saya membawakan kreatif inovatif thinking sejak tahun 2012, Bapak dan Ibu. Saya melihat banyak sekali kalau kita bikin workshop di pelatihan gitu ya, di kelompok-kelompok meja gitu, ada aja tuh yang diem gitu ya, si peserta trainingnya itu. Cuma ada 1 atau 2 yang jadi motor penggerak kelompoknya. Yang diam ini kelihatannya bukan nggak mau berpartisipasi, tapi diam ini kayaknya kebingungan. Pernah sekali waktu saya coba tanya, gimana Pak? Gitu ya, ada kesulitan nggak? Jawabannya kurang lebih kayak gini, surprisingly. Tadinya saya nggak pernah bawa ke sini dulu, saya langsung hajar aja ya Bapak Ibu ya, begitu masuk. Oke, how to create innovative idea, how to create a wild idea, langsung aja kita bawa ke divergent thinking, convergent thinking, udah aja langsung. Begitu saya perhatiin, kok nggak semuanya ngomong.
dong. Kok nggak semuanya diskusi? Pas saya tanya, jawabannya, aduh Bu, saya mah dari dulu nggak bakat kayak gini-ginian. Dari dulu mah susah Bu, ide-ide kayak gitu mah, saya mah nggak bakat Bu. Itu mah yang itulah Bu, yang jago gambar. Oh, jago gambar dalam hati. Oh, ini saya perlu mendengarkan banget nih ya peserta yang bilang begini. Ya, itu mah yang udah, yang itu Bu, yang nyeni lah gitu ya. Kalau saya mah lah, gini aja lah Bu lah, saya dengerin aja lah gitu. Akhirnya saya buat, oh kalau gitu pendekatannya harus beda. Gimana ide-ide kreatifnya mau muncul kalau pikirannya masih keblok seperti ini? Nah, Bapak dan Ibu, pikiran-pikiran yang mungkin pada umumnya muncul, bahkan mungkin dari diri kita sendiri saat kita didorong untuk melahirkan ide kreatif, itu kurang lebih ada 3 ini ya Bapak dan Ibu. Dan ternyata ada antidotnya Bapak Ibu, nggak usah khawatir, ada cara supaya kita bisa menghapus blokade pikiran kita, supaya kita bisa changing mindset, supaya kita tidak terjebak dengan rasa takut, tidak yakin, dan ragu yang bikin kita hesitate untuk melahirkan ide-ide kreatif. Dan kita harus berterima kasih kepada seorang psikolog ternama yang bernama Prescott Leckie karena dia sudah menghasilkan metode yang ternyata namanya saat ini lagi hype banget ya Bapak Ibu ya, TikTok Method. Wah Bu, jadi kita joget nih di sini. Bapak Ibu, saya udah pakai TikTok Method dari tahun 2012 ya. Jadi mohon maaf nih ya bagi para pencinta dan bagi para pengguna sejati TikTok, duluan Prescott Leckie. Jadi Prescott Leckie udah duluan bikin judul metodenya namanya TikTok. Pak, Bu, saya pakai change mindset ini bukan cuma untuk memblokade mendobrak blokade mindset, tapi juga untuk menghalau pikiran negatif. Jadi ini sekali menyelam, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi teman-teman yang ikutan workshop bakal bisa mengimplementasikan change mindset metodenya Prescott Leckie, yaitu TikTok method ini untuk menghalau mental block mereka pada saat mereka di tahap idiot, tapi sekaligus bisa dipakai untuk menghalau pikiran-pikiran negatif mereka agar terhindar dari stres bahkan dari mental health issues. Ya, ini bisa dipakai untuk mencegah kita dari rasa hati yang terus-menerus negatif supaya kita bisa change mindset kita. Nah, gimana caranya? Ada 3 langkah. Nanti biasanya kita bikin latihan gitu ya Bapak Ibu kalau di workshop ya. Cuma butuh kolom tick dan kolom talk. Nah, gitu. Bagi yang penasaran boleh nanti Mbak Rora pasti akan menginformasikan gitu ya. Nih penasaran nih TikTok kayak apa? Bapak Ibu boleh ya. Nanti kalau mau kayak apa itu mungkin waktunya terbatas sekali di webinar. Jadi saya hanya akan kasih clue-nya saja, hanya butuh tick dan butuh talk. Setelah itu mudah-mudahan kita bisa change mindset kita. Kalau ternyata mental block-nya Bapak dan Ibu sudah bisa dihalau, sudah bisa didobrak, nah ini baru kita masuk ke sini nih. Baru kita masuk ke divergent, baru kita masuk ke convergent thinking. Ya. Di divergent thinking tujuan utamanya cuma satu, mencari ide kreatif yang akan kita jadikan solusi untuk problem statement kita, dan ide ini harus kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Ini adalah tahapan inkubasi ide, Bapak Ibu, di mana di inkubasi ini tujuannya adalah kuantitas. Nanti setelah kita dapat secara kuantitas, kita harus memilih, karena kan mau di tahap prototype, dimasukin ke tahap yang keempat, yaitu tahap prototype. Nah, kita kan harus milih nih best of the best-nya, gitu ya. Gimana caranya kita masuk ke convergent thinking phase atau fase convergent thinking? Kita akan laksanakan evaluasi di situ dengan kriteria-kriteria yang kita tetapkan sendiri, ya. Nanti ada tools-tools yang bisa digunakan pada saat kita melalui fase-fase ini, Bapak Ibu, untuk divergent thinking seperti yang sudah saya sampaikan, ada brainstorming, mind mapping, Scamper, dan lain-lain. Dan untuk convergent juga ada nanti decision matrix, ada know how matrix, dan seterusnya. Ya, kita akan lihat secara advance ya Bapak Ibu. Ini dia metode-metode yang bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan ketika kita ingin melahirkan ide-ide kreatif sebagai solusi dari problem statement yang sudah kita miliki. Ya, Braindump, Brainwright, Brainwalk ini anak cucunya brainstorming. Brainstorming itu diciptakan oleh Alex Osborne dan beliau lahir tahun 1888, wafat tahun 1966. Berarti during the time ini brainstorming lahir. Jadi udah sepuh banget, lebih sepuh dari saya ini Bapak dan Ibu brainstorming. Dan ternyata brainstorming ini juga berkembang biak ya, ada Braindump, ada Brainwright, ada Brainwalk ya. Nah, biasanya kalau kita workshopnya sistemnya offline, tatap muka, kita cobain nih Bapak Ibu ya, Braindump, Brainwright, Brainwalk ya, begitu.
Lalu ada analogi, provocation, body storm, ada sketch storm, ada crazy eight. Nah, ini bagi teman-teman yang butuh ide untuk tampilan visual, crazy eight ini bisa jadi salah satu pilihan. How to push your adrenaline untuk menggambarkan, mensketsa 8 box dalam waktu 8 menit. Namanya crazy eight. Ya, ini kemarin kita sharing juga karena ini ODP-ODP-nya yang di bidang IT pada saat kemarin di kelas tuh Bapak dan Ibu itu mereka langsungnya, oh ini bisa banget nih Bu, supaya kita bisa tahu aplikasi kita tuh nanti visualnya seperti apa, gitu ya. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu metode divergent thinking yang bisa kita manfaatkan ya. Dan selanjutnya ini pada saat kita tahap evaluasi Bapak dan Ibu, kita bisa manfaatkan beberapa metode, yaitu yang pertama tadi yang saya bilang know, wow, how matrix dan decision matrix. Untuk yang duanya tidak kita akan bahas, tapi kalau at glance-nya know, wow, how Bapak Ibu kita akan klasifikasikan ide-ide yang sudah kita dapatkan di fase divergen ke dalam kuadran now, wow, dan how. Yang ini kosong karena nggak usah, ya. Yang ini nggak usah dikerjain. Pakai indikator apa? Ya, kriteria apakah bisa jadi now, wow, dan how? Kriterianya dari sisi kemudahan implementasi. Kalau easy to implement dan ini normal ID, jadi ya udahlah, udah biasa, yang lain juga punya gitu ya. Maka ini adalah now. Ya udah kerjain aja karena easy to implement. Tapi kalau ternyata ini ide original yang belum pernah ada nih di industri kita yang sejenis nih belum pernah ada. Dan ternyata easy to implement, maka ini ada di kuadran wow. Ini yang harus kita dahulukan. Ya, selanjutnya nih, ternyata ini original idea. Oh, ini ide-ide original yang belum pernah ada, tapi almost impossible to implement right now. Sekarang ini masih susah nih, mungkin karena teknologinya belum memadai, mungkin karena kondisi ekonominya belum memadai, maka ini jadi how. How ini tabungan kita nih Bapak dan Ibu untuk inovasi selanjutnya pada saat dia bisa menjadi wow. Kalau dia sudah easy to implement, maka dia akan terkonversikan dari kuadran how menjadi wow. Bu, ini kenapa kosong? Kalau dia cuma normal-normal aja idenya, udah gitu susah diterapin. Ya ngapain diterapin? Nggak usah. Orang susah kok, gitu ya. Jadi kita fokusnya ke now, wow, dan how. Ya, baik. Ini yang tadi saya sampaikan tentang Alex Osborne ya, Bapak dan Ibu. At glance saja. Brainstorming saking seringnya dipakai suka terkikis maknanya nih dan aturannya suka dilupakan Bapak dan Ibu. Padahal aturan nomor 1 brainstorming itu adalah evaluasi nanti. Jadi pada saat brainstorming nggak boleh ada yang mengkritisi pendapat atau ide dari teman sekelompoknya. Jadi semuanya harus dituliskan dan semuanya harus dihargai. Jadi mau segila apapun, mau senyeleneh apapun nggak boleh ada yang komentar. Karena evaluasinya nanti. Mengapa demikian? Tujuan dari fase divergen adalah kuantitas. Jadi kita mau ngumpulin ide sebanyak-banyaknya. Dan ada scamper, Bapak. Sudah habis kah? Iya, 5 menit lagi ya, Bu. 5 menit lagi. Oke, siap. Iya, ada scamper, Bapak Ibu, terdiri dari 7 tema pertanyaan yang bisa disampaikan ke kelompok tim kita, lalu jawabannya itu adalah ide-idenya, tema substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, penggunaan lain, eliminasi, dan reverse atau pengaturan ulang. Ya, oke. Dan untuk fase convergent thinking-nya ada decision matrix, selain tadi know, wow, how, Bapak dan Ibu bisa gunakan kurang lebih seperti ini. Kriterianya, ada bobotnya, semuanya berbasis kuantitas. Jadi ada sifatnya bukan kualitatif, tapi kuantitatif. Ya, ada angkanya. Nanti yang memenangkan adalah ide dengan total skor terbesar. Begitu. Oke, tahap prototype Bapak dan Ibu, fail early, reduce risk. Ini kita prototyping. Diawali dengan low fidelity prototype. Kalau udah lulus di low fidelity, baru kita masuk ke high fidelity prototype. Ya, karena high fidelity prototype adalah produk yang siap jual. Jadi udah benar-benar mirip sama produk yang akan kita launching. Selanjutnya di tahap tes, Bapak dan Ibu, dari aspek bisnisnya kita harus sampaikan kepada top manajemen kita bahwa ini layak untuk kita laksanakan. Dari sisi visibility-nya, bukan hanya dari sisi teknologinya, tapi juga kesiapan kita, internal kita, dapur kita. Dan tentu saja kita juga pengen tahu, ini diinginkan nggak sih oleh customer atau oleh our potential customer, yaitu our desirability test. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini semuanya lulus, kita akhiri untuk inovasinya, kita launching saja, kita produksi massal produk dan layanannya, dan kita bisa mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan ya, manfaatnya ini benar-benar bisa memberikan booster untuk competitive advantage kita. Begitu.
Siap, waduh, mohon maaf nih kalau di akhir-akhirnya rada nge-sprint ya, sprint tuh tadi ya. Biasa, kalau udah mau finish itu, wah adrenalin rush ya, kita sprint ya Bapak Ibu ya. Oke, siap Mbak Rora, terima kasih banyak. Bapak Ibu itu sesi materi kita, tapi don't worry kita masih akan ada di sini ya Mbak Rora ya. Kita mau break dulu tapi ya, kita break sebentar, 5 menit ya kalau tidak salah. Iya, oke. Siap. Oke, terima kasih Bu Hera untuk materi yang luar biasa sekali nih ya. Wah, daging banget ini webinarnya. Oke, kita break dulu 5 menit Bu, untuk Bapak Ibu yang mau ke toilet atau mau minum boleh. Kita selama break juga akan menayangkan jadwal public training SSCX Internasional. Kalau SSCX juga punya public training Bapak Ibu dan juga punya in-house, salah satunya itu design thinking. Jadi jangan lupa dipantengin juga ya. Oke, kita break 5 menit Bapak Ibu, silahkan.
sesi kedua. Selamat datang juga untuk yang baru bergabung di webinar SSCX International Design Thinking, The Effective Method to Make Innovation Happen. SSCX International merupakan perusahaan consulting terbaik di Indonesia dengan pengalaman puluhan tahun yang berfokus pada konsultasi dan juga coaching continuous improvement. Nah, Bapak dan Ibu sebelumnya sudah disaksikan juga sekilas mengenai event terbesar SSCX International bersama Shift Indonesia, yaitu pada tahun ini kita akan mengadakan OPEXCon. OPEXCon merupakan kompetisi proyek inovasi dan annual event yang diadakan 1 tahun sekali sejak tahun 2012 dan sudah diikuti oleh ratusan perusahaan. Jadi kompetisi ini sudah sangat eksis selama lebih dari satu dekade ya Bapak Ibu. Ada banyak manfaat nih yang bisa didapatkan dengan mengikuti kompetisi proyek ini. Salah satunya mengasah skill dan pengetahuan tim untuk menjalankan proyek sehingga kedepannya hasil inovasi dan juga improvement yang dilakukan bisa jauh lebih besar lagi impact-nya bagi organisasi atau perusahaan. Lalu memotivasi dan juga memacu seluruh karyawan untuk melakukan inovasi-inovasi lainnya serta menjadi ajang benchmark untuk mengetahui sejauh mana nih posisi pencapaian improvement perusahaan Bapak Ibu di bidang-bidang lain di perusahaan lainnya di Indonesia. Wah, pokoknya OPEXCon ini selain berkompetisi juga nanti peserta dapat mengikuti workshop untuk menambah pengetahuan dan juga skill inovasi. Pendaftarannya akan dimulai pada 1 Juli mendatang. Jangan lupa untuk mengikuti dan juga untuk pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi Shift Indonesia di emailnya info@shiftindonesia.com. Oke, kami tunggu partisipasi Bapak dan Ibu di OPEXCon tahun 2022. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Di sesi kedua ini kita masih dengan Ibu Hera yang sangat luar biasa, yang merupakan praktisi design thinking dan juga senior trainer dengan pengalaman lebih dari 16 tahun di perbankan, manufaktur, dan berbagai industri lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi kedua. Untuk Bu Hera, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Di kolom chat nih, saya lagi mantau kolom chat, ternyata sudah banyak juga pertanyaan ya Mbak Rora, yang kayaknya nih pertanyaan yang kritis, yang berbobot semua nih, yang kayaknya mungkin bisa saja mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain ya. Jadi kita langsung saja ya Mbak Rora, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab, karena ini ada beberapa supaya waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama ada dari Pak Samsul Rizal. Pak Syamsul Rizal bertanya bagaimana membangun budaya inovasi pada perusahaan. Nah, memang membangun budaya itu yang harus kita sadari adalah membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Membangun budaya inovasi pada perusahaan sebaiknya diinisiasikan dengan memasukkan inovasi sebagai corporate culture, bagian dari value atau bagian dari corporate culture-nya perusahaan kita. Kalau misalnya kita belum memasukkan inovasi dalam corporate culture, ini nantinya inovasi itu akan rely on people to people. Jadi rely on-nya ke orang. Kalau orang ini emang pengen berinovasi, maka inovasinya jadi jauh lebih banyak. Tapi kalau ternyata orangnya nggak terlalu pengen, ya jadi enggak. Jadi kayak rely on people-nya. Padahal seharusnya budaya inovasi ini menjadi sebuah sistem. Gimana supaya masuk dan membangunnya? Pertama, inisiasikan dulu dan masukkan inovasi itu ke dalam culture-nya. Selanjutnya, internalisasikan. Artinya apa? Budaya ini bukan hanya sekedar ditempel di pantry, bukan hanya sekedar ditempel di tempat rapat, tapi juga harus diinisiasikan dan diinternalisasikan. Bentuklah kelompok-kelompok seperti change agent group, bentuklah kelompok misalnya 4-1 ya, satu orang change agent nanti akan bukan membawahi ya, akan mengkoordinir 4 orang pegawai, di mana di situ kita akan membawa bagaimana cara kita bekerja dengan budaya. Buatlah program-program budaya yang salah satunya ada inovasi di sana, dan jadikan inovasi ini sebagai salah satu key performance indicator setiap unit kerja. Dan ini dijadikan juga sebagai bagian dari people development atau employee development. Bahkan di beberapa perusahaan besar, Bapak dan Ibu, inovasi ini bukan hanya menjadi bagian dari corporate culture, tapi juga menjadi ajang
kalau dibilang jadi ajang panggung ya, unit-unit kerja di mana ada Innovation Award yang bisa menjadi kebanggaan di masing-masing unit kerja jika jadi pemenangnya gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk membangun budaya inovasi pada perusahaan. Namun ada satu catatan, harus kita lakukan secara kontinu. Jadi nggak ada yang membalikan telapak tangan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika belum bisa menjawab pertanyaannya Pak Syamsul Rizal. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu ada Pak Akbar ya, bisa disampaikan contoh dalam paparan tidak memerlukan SDM banyak. Apakah tim inovasi bisa dengan tim operasional dalam suatu perusahaan? Jawabnya iya, sangat bisa. Jadi jadikan inovasi ini menjadi salah satu proyek yang dihandle oleh pegawai kita. Jadi bukan yang terpisah nih khusus nih pegawainya khusus untuk bikin inovasi, enggak, jangan gitu. Karena nanti accountability-nya ya, rasa kepemilikannya dan rasa tanggung jawabnya. Ya, Bapak dan Ibu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bikin proyek-proyek inovasi yang dijadikan sebagai salah satu KPI dari kelompok atau tim atau departemen atau divisinya. Nah, ini bisa dibawa dan ini hanya bisa terjadi kalau tadi pertanyaannya Pak Syamsul Rizal yang tadi saya jawab, itu sudah ada budaya, ada nilai inovasi di dalam budaya perusahaannya. Sehingga nanti kita bisa membawa ini dijadikan sebagai proyek-proyek dan itu nanti ada KPI-nya. Jadi orang itu pas lagi ngerjain inovasi, nggak yang mikirnya ini tugas tambahan, nambah-nambahin kerjaan. Tapi sambil menyelam minum air, KPI-nya kecapai, inovasinya bisa juga. Oleh karena itu tidak memerlukan SDM tambahan Bapak dan Ibu. Kita bisa melakukan itu dan sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak yang melakukan sistem seperti ini dijadikan sebagai project-project improvement ya, project-project inovasi yang nantinya nih Bapak dan Ibu bisa dimasukkan ke dalam KPI sehingga nanti ada reward-nya lah ya, ada recognition-nya dari manajemen kepada pegawai yang melaksanakan inovasi. Semoga cukup terjawab Pak Akbar, terima kasih. Baik, berikutnya ada pertanyaan seputar materi. Oke. Mungkin Rora bisa bantu Ibu. Oke, boleh. Yang bisa SWOT ya, siap-siap. Iya. Oke. Pertanyaan dari Bapak Isan, terkait analisa SWOT, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan agar tidak terjadi potensi salah dalam menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, Bu? Yes, oke. Pertama, Pak Isan, pastikan kita paham faktor internal, faktor eksternal. Ini sering banget saya ketemu di workshop maupun di project yang keliru. Jadi teman-teman pas lagi bikin SWOT, terutama paling banyak keliru itu dalam memaknai opportunity, dalam memaknai konsep peluang yang ada di SWOT. Konsep peluang atau opportunity ini bukan produk development atau bukan pengembangan produk, bukan. Karena kalau pengembangan produk itu tuh adanya di faktor internal dan itu tidak kita bahas. Jadi yang paling penting ketika SWOT analisis, pastikan kita ajak garisnya bahwa ini adalah faktor internal produk kita, faktor internal layanan kita, dan ini adalah faktor eksternal dari produk kita dan faktor eksternal dari layanan kita. Kalau ini udah ajak, tinggal gampang aja dilihat mana yang punya sisi positif dan sisi negatif. Kalau faktor internal kita ada sisi positifnya, ya karena kan tidak ada produk dan layanan yang sempurna ya Bapak Ibu, pasti ada positif dan negatifnya. Yang positif masuknya ke strength, yang negatif masuknya ke weakness. Faktor eksternal kita yang memberikan dampak positif untuk produk kita, masuknya ke opportunity yang memberikan dampak negatif ke produk kita atau ke layanan kita, masuknya ke ancaman alias threat. Nah, jadi supaya SWOT-nya ini nggak keliru gitu ya, tidak ada kesalahan, kita wajib kalau boleh dibilang membuat garis yang sangat tegas antara ini faktor internal atau faktor eksternal. Selanjutnya nanti akan jauh lebih mudah. Sering sekali saya melihat ada kesalahan pada saat SWOT analisis, khususnya untuk bagian opportunity alias peluang. Malah ngomonginnya opportunity peluang untuk produknya, padahal itu kan di internal. Kita tuh mau lihat dari luar, makroekonominya, mungkin dari sisi kebijakan pemerintahnya, mungkin dari sisi kebijakan otoritas setempat, ya, mungkin dari sisi perkembangan teknologi terkini yang ada di sekitar produk kita. Itu baru masuknya ke faktor eksternal. Semoga bisa terjawab. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Hera. Selanjutnya ada dari Bapak Anur. Yes.
Mohon arahannya, Bu, bagaimana mengubah mindset bahwa inovasi selalu berhubungan dengan digitalisasi, terutama di kelas manufacturing. Sejatinya, digitalisasi merupakan salah satu inovasi juga kan, Bu? Seperti itu. Betul sekali Pak Anur. Inovasi yang sekarang saat ini lagi tren itu pasti bawa-bawa digitalisasi, betul Pak. Nah, yang memang harus kita waspadai, kita terjebak di situ. Jadi nanti inovasinya nggak luas ya, horizonnya nggak luas. Orang tuh mikirnya, oh harus digitalisasi nih, gitu. Padahal enggak. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengubah mindset itu? Caranya Bapak dan Ibu, kita bisa lihat benchmarking ke industri sejenis atau industri yang lain yang bisa kita adopt, yang bisa kita adopsi. Kita lihat breakthrough-nya mereka seperti apa. Oh, ternyata nggak harus selalu dengan digitalisasi. Makanya kenapa saya bawa Kaskateli ya Bapak dan Ibu di kelas ini, karena saya mau nunjukin ternyata ya bikin merubah aja kayak begini. Mungkin industri manufaktur bisa juga terinspirasi dengan Kaskateli. Let's say misalnya Bapak dan Ibu ada di industri pembuatan ban. Mungkin nanti kepikiran gimana caranya bikin bunga ban itu yang jauh lebih bagus gitu ya, dan jauh lebih menguntungkan bagi keselamatan customer kita. Nah, seperti itu. Misalnya begitu, dan tidak harus selalu digitalisasi. Jadi bagaimana cara mengubah mindset-nya dengan banyak-banyak lihat keluar, benchmarking, lihat di industri sejenis ataupun di industri yang lain, seperti apakah mereka melaksanakan inovasinya. Semoga terjawab Pak Anur. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Selanjutnya dari Bapak Irfan. Ya. Design thinking ini terkait dengan manusia saja atau bisa kita terapkan untuk mesin atau peralatan, cara kerja, atau lingkungan? Baik, siap. Jadi begini, kalau kita berada di industri manufaktur, output dari perusahaan kita apa? Apakah output dari perusahaan kita ini atau output dari katakanlah dari pabrik begitu ya. Output dari pabrik kita ini apakah dinikmati oleh customer? Kalau dinikmati oleh customer, ada customernya dan customernya itu orang, maka ini kita bisa pakai design thinking ke sana karena human centric. Kemarin sempat saya agak bercandain teman-teman gitu ya di kelas, saya tanya, ini kalau yang memproduksi makanan kucing, makanan anjing ya, kayak misalnya apa Whiskas, Royal Canin, ini kira-kira bisa didesain thinkingin nggak ya? Jawabannya bisa, karena yang beli bukan kucing. Yang beli yang punya kucing. Yang punya kucing orang. Kita bisa tanya, harapannya apa sih dari produk yang dinikmati oleh kucing ini yang dia beli? Mungkin harapannya jangan terlalu mahal harganya, mungkin bentuknya mungkin yang divariasiin biar anabulnya seneng, dan seterusnya. Jadi hampir almost every industry bisa Pak pakai design thinking karena dia human centric gitu ya. Jadi kita lihatnya bukan prosesnya, tapi output dari proses ini siapa yang menikmati. Siapa customer kita? Sepanjang masih ada customer, maka design thinking bisa kita gunakan. Begitu. Ya. Oke. Siap. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Rido. Bagaimana cara di tahap uji coba bila produk belum mendapat izin dari regulator? Oke. Apabila belum mendapatkan izin dari regulator. Jadi produk dites, baru ya? Betul, Bu. Produk baru tapi izinnya belum. Ya kalau saya pilih ya nggak akan launching dulu Pak kalau belum dapat izin karena nanti backfire. Ada sebuah inovasi disebut dengan inovasi skandal inovasi ya Bapak dan Ibu. Nah, boleh nanti di browsing ya Bapak Ibu cerita tentang Volkswagen ya. Bagaimana mereka menentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan akhirnya mereka mendapatkan pukulan yang sangat keras ya. Di tahun 2015 Bapak dan Ibu September kalau nggak salah. Di September 2015 Volkswagen dinyatakan bersalah karena inovasi produknya ternyata kalau boleh dibilang sih ngakal-ngakalin pembacaan emisi di departemen, mungkin dinas perhubungannya di LAJR-nya mereka lah gitu ya. Akhirnya 11 juta unit VW Beetle, VW Kodok ditarik dan harus tutup untuk pabrik-pabriknya Bapak dan Ibu karena udah nggak kuat bayar dendanya. Dendanya yang dibayar kalau tidak salah ya, saya tidak hafal angkanya, tapi miliaran US dollar hanya untuk di Amerika dan belum lagi yang di Eropa. Mereka kehilangan 30% sahamnya hanya karena mereka dianggap tidak mengikuti aturan otoritas setempat. Jadi berkaca pada kejadiannya Volkswagen, saya sih kalau saya pribadi menyarankan kita penuhi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu kewajiban-kewajiban kita kepada otoritas atau kepada regulator seperti itu, baru nanti kita
kita announce atau baru kita launching untuk produk baru atau produk inovasinya. Siap? Oke. Baik. Selanjutnya ada dari Bapak Kuswandi. Izin bertanya bagaimana Toyota Deal pendekatan inovasi yang bahkan menjadi trademark mereka, Toyota Way, dengan design thinking. Begitu juga bagaimana Samsung Deal, pendekatan Samsung Way dengan design thinking. Siap. Bapak dan Ibu, Toyota Way ini lebih banyak kalau boleh dibilang yang namanya Jepang ini kan mereka lebih ke Kaizen filosofi ya Bapak dan Ibu. How to improve productivity. That's why kalau kita lihat dan kita baca Toyota Way ada just in time principle begitu ya. Nah, ini merupakan pendekatan-pendekatan untuk melakukan improvement dari sisi proses. Nah, Pak, Bu, bisa nggak nih dipakai design thinking pada saat kita mau mengimprove untuk dari sisi perbaikan proses? Sebenarnya pada saat tahap ideate, Bapak dan Ibu, perbaikan proses itu bisa jadi salah satu ide. Bisa menjadi salah satu ide pada saat kita ingin memperbaiki dan kita ingin memberikan solusi pada saat kita melihat ada permasalahan dari sisi customer kita. Ini bisa. Jadi artinya yang namanya continuous improvement gitu ya, yang biasa dipakai seperti Six Sigma, mungkin ada juga dengan Kaizen filosofi terutama, ini bisa kita istilahnya bukan kita kawinkan, tapi bisa kita kolaborasikan dengan design thinking. Di mana dikolaborasikannya pada saat tahap ideate. Di tahap ideate ini bisa saja kita muncul ide-ide untuk melakukan improvement, untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan productivity pada saat kita melaksanakan proses untuk create produknya. Itu sangat memungkinkan. Karena kita bersinggungan di situ tuh Bapak dan Ibu. Kita bisa kolaborasikan. Jadi kalau misalnya Bu, kita bisa nggak sih bikin project ya, misalnya ya, project Six Sigma juga iya untuk continuous improvement, design thinking juga iya, bisa. Sangat bisa. Tapi nanti akan ada mungkin pemilihan ya Pak Bu. Khusus untuk isu tertentu, kayaknya nih kita lebih mau mempercepat proses. Jadi mungkin Six Sigma ini jauh lebih pas ya. Tapi Bu, ini kita mau develop new product, ini lebih pas pakai design thinking. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang mereka itu sama-sama ingin memperbaiki sesuatu ya Bapak dan Ibu ya, create something new, create something yang more valuable. Dan ini merupakan sebuah kesamaan dari sisi filosofi antara yang tadi Toyota Way, mungkin Samsung Way dengan design thinking. Kalau Samsung sih emang pakai design thinking ya Bapak Ibu ya. Kalau sepengetahuan saya ya, untuk create project new produknya mereka menggunakan design thinking. Siap. Oke, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Bu Hera ya. Mungkin iya, ini pertanyaan 10. Terakhir yang bisa ditanyakan dan mungkin ini udah saya rangkum. Ya. Siap, baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara yang efektif untuk mengimplementasikan design thinking, Bu Hera? Cara yang efektif untuk mengimplementasikan design thinking. Baik. Yang pertama, kalau ditanya cara, tentu saja harus mengikuti tahapannya, Bapak dan Ibu. Ya, cara yang efektifnya adalah dengan secara disiplin ya, mengikuti tahapan yang itu tahap empathize, tahap define, ideate, prototype, dan tahap test. Nah, Bapak dan Ibu, yang paling efektif adalah membuat sebuah project-nya dipantau ya, di watch ya, dimonitor oleh manajemennya, dijadikan sebagai target dan target ini masuk ke KPI-nya sehingga nanti what's in it for me untuk orang-orang yang mengerjakan design thinking ini, what's in it for me-nya cukup berarti ya, karena masuk ke dalam KPI. Nah, Bapak dan Ibu, proyek-proyek ini dibuatkan milestone-nya supaya nggak yang blast begitu ya, anget-anget di awal terus dingin banget di belakang begitu ya. Nah, kita buatkan milestone-nya dan dibuat targetnya. Ini yang paling efektif. Dan yang paling penting itu monitoringnya, bukan hanya sekedar ini adalah inisiatif dari bawah, tapi ini juga dimonitor dan dilihat oleh manajemen atas. Kalau dilihat, dimonitor biasanya kenceng Pak, Bu. Tapi kalau misalnya dibiarkan apa adanya, ya sedapat-dapatnya mereka aja yang ngerjain. Tapi kalau ada pantauan, biasanya mereka jauh lebih disiplin. Jadi tadi kuncinya satu, jadikan sebagai bagian dari proyek inovasinya Bapak dan Ibu, proyek design thinking ini, jadikan sebagai bagian dari KPI-nya unit kerja, lalu ada yang memonitor dan nanti secara periodically dilaporkan dari hasil tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan. Seperti itu. Itu adalah kunci keberhasilan untuk pelaksanaan design thinking. Oke, wah keren banget Bu Hera. Terima kasih banget untuk jawaban-jawaban pertanyaan yang sangat-sangat membantu peserta hari ini ya Bu. Oke, karena terbatasnya waktu,
saking Iya, banyaknya betul. pertanyaan nih ya. Waduh, kita Nggak waktunya semuanya udah bisa kita habis. bacain ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu jika pertanyaannya belum sempat terjawab karena memang terbatasnya waktu. Untuk hari ini terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di webinar SSC International mengenai design thinking dan juga Bu Hera yang telah memaparkan materi dan juga keren dan luar biasa sekali untuk materinya. Oke, Terima kasih banyak. untuk yang masih penasaran bagaimana design thinking itu diimplementasikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali terjawab nih ya, bisa langsung ikut aja di public training SSC International mengenai design thinking. Dan jangan lupa juga bahwa terdekat kita juga mengadakan public training seperti leadership, problem solving, dan juga Lean Six Sigma. Pantengin saja atau kepoin website SSC International atau official account di LinkedIn atau Instagram. Oke. Siap. Sebelum mengakhiri webinar ini, kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu. Bisa diaktifkan kameranya atau juga bisa dipakai background dari webinar hari ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar SSCX International pada hari ini. Jangan lupa SSCX punya event-event selanjutnya yang nggak kalah lebih kerennya, yaitu salah satu public training design thinking dan juga OPEXCon. Jangan lupa terus pantengin official account SSCX International di LinkedIn maupun Instagram atau di email. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk hari ini. Sampai jumpa di next event. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di waktu dan tempat dan kesempatan yang lain ya. Baik, terima kasih Mbak Rora. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih Bapak Ibu.